Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin
rahimani rahimakumullah. Di antara manusia ada yang ia tidak mendapatkan gaji kecuali hari itu bekerja. Jika ia libur maka tidak mendapatkan gajinya. Sementara yang lainnya dia merintis usaha hingga tersistem usahanya. Dia liburan, dia berkunjung ke rumah orang tuanya, dia jalan-jalan, dia istirahat, dan gaji mengalir untuknya. Itu perumpamaan orang yang mati hanya mengandalkan ibadah-ibadahnya. Yang lain dia menambah dengan amal jariyah, yaitu amal yang tetap mengalir pahalanya sementara ia telah meninggal. Anas bin Malik radhiyallahu an menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabri." Ada 7 amalan yang mengalir pahalanya kepada seseorang setelah kematiannya sementara dia di alam kubur. Man 'allama ilman, orang yang mengajari ilmu, yakni ilmu syar'i. Au karonahron, atau yang mengalirkan sungai. Au hafara bi'ra, atau yang menggali sumur. Au gharasa nakhlan, atau yang menanam pohon kurma. Au bana masjidan, atau yang membangun masjid. Au warasa mushafan, atau yang meninggalkan mushaf Al-Quran. Awal au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau meninggalkan anak yang memohonkan ampun untuknya setelah kematiannya. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu menambahkan 2 yang lainnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari amal yang mengalir setelah matinya. Rajulun mata murabitan fi sabilillah, orang yang meninggal dalam keadaan menjaga perbatasan kaum muslimin di jalan Allah. Wa rajulun ajra sadaqatan fa ajruha yajri alaihi ma jarat alaihim, dan seseorang yang mengalirkan sedekahnya maka pahalanya senantiasa mengalir untuknya selama sedekahnya dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an menambahkan 1 yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari amal yang mengalir pahalanya ketika ia telah meninggal. Au baitan libnis sabili bana, atau rumah yang ia bangun untuk ibnus sabil, yakni musafir yang kehabisan bekal perjalanan. Maka 3 hadis ini mengumpulkan 10 amalan utama yang pahalanya akan tetap mengalir kepada seseorang sementara ia telah meninggal, dan tiap hari mendapatkan kiriman pahala sampai tegaknya hari kiamat. Dan itu berlipat-lipat dari usia ia hidup di dunia yang mungkin cuma 50 tahun. Perhatikanlah Nabi SAW yang meninggal pada tahun 11 Hijriah, maka beliau di alam barzakh lebih dari 1400 tahun yang lalu.
melebihi dari usia beliau yang 63 tahun saja. Bahkan berdakwahnya di Mekah cuma 13 tahun, di Madinah cuma 10 tahun. Maka orang-orang yang cerdas, mereka memperhatikan apa yang akan mereka tinggalkan setelah mati, sehingga ia mendapatkan tambahan pahala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka sisa-sisa waktu ini hendaknya orang berakal meninggalkan jejaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan menulis amal yang telah mereka kerjakan dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Termasuk jejak yang mereka tinggalkan adalah amal-amal jariyah. Jariyah artinya mengalir, yakni pahalanya mengalir kepada pelakunya sampai hari kiamat. Dan 10 ini yaitu mengajarkan ilmu, mengalirkan sungai, menggali sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, meninggalkan mushaf, meninggalkan anak yang mendoakannya, ribat, berjaga-jaga di perbatasan muslimin, sedekah, maupun membangun rumah untuk ibnu sabil hanyalah contoh, bukanlah pembatasan, yakni amalan yang utama. Maka setiap kebaikan yang kita tinggalkan dan tetap diamalkan dan dimanfaatkan oleh orang lain, maka setiap kali dimanfaatkan tersebut, maka kita mendapatkan tambahan pahala sebagai karunia untuk umat Islam. Meskipun murni sosial, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an. Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon atau menanam tumbuhan, fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Tidak ada seorang muslim yang menanam pohon yang berbuah ataukah menanam tanaman yang berbiji lalu dimakan oleh burung atau manusia atau binatang yang lainnya, kecuali menjadi sedekah, yakni bernilai pahala sedekah untuknya meskipun ia telah meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air, man ajra ma'an fayashrabu minhu kabidun harra min jinnin wala insanin wala sabu'in wala ta'irin illa ajarahullahu ila yaumil qiyamah. Tidaklah seseorang mengalirkan air apapun itu, baik ia yang menggalinya, ia yang mengalirkannya, ide dia yang dikerjakan oleh orang lain, atau ia yang memberikan izin tersambungkannya air ke pemukiman dan seterusnya, lalu diminum oleh makhluk yang bernyawa, baik jin, manusia, binatang buas maupun burung-burung, kecuali ia mendapatkan pahala yang mengalir sampai hari kiamat.
yakni setiap kali diminum ia mendapatkan tambahan pahala sementara ia telah meninggal di alam kuburnya. Inilah kuburan. Nabi SAW memberikan contoh bagaimana sebuah amalan sosial yang ia niatkan karena Allah dan manfaatnya tetap berlanjut sepeninggalnya, itu merupakan tambahan pahala jariyah untuknya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hafara limayyitin qabra," siapa yang menggali kuburan untuk mayit, fa'jannahu fi, lalu ia menempatkannya di dalamnya, ujriya alaihi, ujriya lahu min ajrin ka ajri maskanin uskinahu ila yaumil qiyamah, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal untuk ditinggali oleh seseorang sampai hari kiamat, yakni sampai hari kiamat pahalanya, seakan-akan ia memberikan pembayaran untuk tiap hari bagi orang yang tinggal di tempat tersebut. Ini pahala untuk orang yang menggali, karena dengan sebab dirinya mayit terkubur di dalam tanah sampai hari kiamat, seakan-akan memberikan rumah untuknya, sebagaimana dengan yang mewakafkan tanah untuk pemakaman, termasuk pula yang memberikan izin pemakaman dan seterusnya. Setiap orang yang punya andil di dalamnya, maka ia mendapatkan jariyah atasnya. Dan ini berlaku pada semua kasus, membangun jembatan, membangun rumah-rumah untuk madrasah pendidikan, untuk pondok, untuk masjid, untuk rumah sakit dan lain sebagainya. Termasuk pula rumah yang kita buatkan untuk anak istri kita, yang di sana digunakan untuk sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, maka bertambah pahalanya. Maka bergembiralah wahai ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bahwasanya orang beriman lelah, capek, berkeringat, itu adalah pahala untuknya. Bahkan seseorang ketika bekerja dan ia niatkan untuk menafkahi keluarganya, dia telah bersedekah dengan sedekah yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin, 1 dinar yang kamu sedekahkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk memberi anak yatim, dan 1 dirham yang engkau sedekahkan untuk keluargamu. A'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau sedekahkan untuk keluargamu. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka usia yang tersisa ini tinggalkanlah jejak untuk diri-diri kita. Termasuk seseorang yang berbuat baik kepada dirinya adalah dia meninggalkan jariyah untuk dirinya.
di suatu hari di mana seseorang akan ditemani oleh amal yang telah ia kerjakan yang tidak mesti Allah terima. Maka kita membutuhkan tambahan pahala berupa jariyah yang terus mengalir tiap hari sampai hari kiamat, yang boleh jadi hari kiamat masih lama. Nabi SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waghinaka qabla fakrik. Masa lapangmu, kayamu sebelum datang masa miskinmu, kurangmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Masa longgarmu, luangmu sebelum datang waktu sempitmu, waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW memegang pundakku dan beliau berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, yakni perantauan, atau bahkan seperti orang yang sedang menyeberang jalan, yakni merasa lebih pendek lagi hidupnya di dunia. Maka Abdullah bin Umar berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Jika engkau di waktu sore maka jangan menunggu waktu pagi. Apabila engkau di waktu pagi maka jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu. Wa hayataka limautik. Dan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka khutbah yang singkat ini memberikan pesan penting kepada kita semuanya untuk meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Apa yang kita mampu dari harta, tenaga, pikiran, waktu, atau yang semisalnya dari kebaikan-kebaikan yang manfaatnya masih dimanfaatkan oleh orang sepeninggal kita. Itulah jariyah yang tidak terbatas dengan 10 yang tadi, tapi setiap kebaikan maka berpahala, mengalir pahalanya untuk dirinya sementara ia telah meninggal dan berada di alam kuburnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la faqiran illa aghnaytah wa la jahilan illa allamtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal
والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا لما تحب ربنا وترضى وارزقهم بطانة صالحين. اللهم انصر إخواننا من المجاهدين في فلسطين وفي أي مكان يا رب العالمين إنك أنت القوي العزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.